Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh tempat, tidak butuh kepada Sang Pencipta yang menciptakan Allah. Jadi ketika Allah tidak butuh tempat, tidak butuh pencipta, lalu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabiy sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam fil hadits, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberi kita kesempatan sehat badan, waras pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Karena sesungguhnya majelis yang paling mulia di sisi Allah, yang paling utama, nomor urutnya, nomor wahid, nomor satu, itu majelis ilmu. Kemudian disusul oleh majelis salawat dan majelis zikir. Maka keutamaan ilmu ini sangat besar, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam telah menyeluruh hingga ke pelosok negeri, dan juga kepada sahabat, keluarga beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana para sahabat dan keluarga juga ikut andil dalam mensyiarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wa takrim, yakni kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama uzzamaniyin, yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, terutama sekali kepada ketua masjid, pengurus-pengurus masjid, imam masjid, wabil khusus kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada majelis yang mulia ini. Jadi pada kesempatan kita pada
subuh yang bahagia ini masih dengan melanjutkan kitab tauhid. Mungkin hadirin sekalian melihat di hadapan saya kitabnya kecil, nggak seperti kemarin. Kemarin kitabnya agak besar ya. Ini kitab ini sama isinya, sama. Bahkan kalau kitab ini walaupun kecil dia ada 5 kitab di dalam ini, Pak. Kecil-kecil cabai rawit. Jadi kalau kitab yang sebelumnya itu isinya 2 kitab, kalau ini malah 5 kitab. Kemudian kita lanjut masalah sifat ma yajibu fi haqqillahi ta'ala, sesuatu yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada subuh Ahad lalu kita telah mempelajari tentang mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith kira-kira udah bisa Pak kan membedakan yang mana Allah, yang mana makhluk. Karena tidak hanya zat Allah ini berbeda dengan makhluk, yang namun sifatnya juga dan af'alnya Allah juga berbeda dengan makhluk. Kalau di dalam Al-Quran dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Di mana ayat laisa kamitslihi syai'un ini jelas menolak paham-paham mutasyabihat, paham-paham yang seolah-olah ketika kita terjemahkan itu sama makhluk dengan Allah. Padahal makna yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak sama. Kalau kita menerka-nerka dengan isi kepala kita seolah-olah sama, tapi tidak sama. Makna yang terkandung pada hakikatnya tidak sama. Dan laisa kamitslihi syai'un ini, ayat ini menolak ayat-ayat mutasyabihat yang ketika kita memikirkan dengan pikiran kita yang terbatas ini, itu ditolak. Karena ketika seseorang bertanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya kadang ketika merenung ini, terkadang saya terbayang dengan zat Allah, terbayang dengan zat Allah. Nah, jadi jawaban Rasulullah pada ketika ditanya bagaimana tauhid, itu sesuatu yang ketika kita fikirkan dengan akal pikiran kita itu tidak ditemukan. Maka disitulah kita mendapatkan ilmu tauhid yang sesungguhnya. Karena yang terbayang di pikiran kita itu makhluk, itu juga ciptaan Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang setelah beliau berisra mi'raj, ditanya tentang Allah, bagaimana zat Allah ini, ditanya oleh para sahabat. Rasulullah menoleh kiri kanan. Lalu Rasulullah menjawab apa? Aku tidak bisa mentamsilkan bagaimana Allah, karena di sini memang tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Maka dari itu berbedalah Allah Ta'ala dengan segala ciptaannya. Kemudian di mana pada pertemuan yang lalu di sini dikatakan yang bahwa falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadith.
maka tiadalah bagi Allah ini mempunyai tangan, mempunyai mata, mempunyai telinga, dan lain sebagainya. Karena mata untuk melihat itu pada makhluk, telinga untuk mendengar itu pada makhluk. Ini hanya sebatas akal. Seandainya Allah Ta'ala menciptakan mata untuk mendengar, ya sah-sah saja. Sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, sesuatu yang boleh saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan boleh tidak diciptakan. Itulah yang namanya sifat harus atau jaiz pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan yadullah fauqa aidihim? Jadi para alim ulama mentafsirkan, mentakwil tafsir daripada ayat tersebut. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi ulama khalaf mentakwilkan makna yang bahwasanya pertolongan Allah di atas tangan-tangan mereka itu manusia. Jadi ketika kita hendak berusaha, insya Allah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sia-sia perjuangan kita, dan Allah Ta'ala saksikan dan dibanggakan kepada para malaikatnya, dan Allah menyuruh para malaikat untuk menolong kita. Kemudian adapun wala ainun, terkadang pernah kita dengar orang-orang mengatakan yang bahwasanya kita manusia ini di mata Allah itu sama. Manusia ini di mata Allah itu sama. Sedangkan di sini wala ainun, pada Allah tidak ada mata. Tapi ada orang, bahkan beberapa orang yang ustadz mengatakan manusia ini sama di mata Allah. Itu kalau tidak kita takwil maknanya, kita tidak mentafsirkan makna daripada kata-kata tersebut, itu kita terpeleset akidah, seolah-olah Allah Ta'ala mempunyai mata. Padahal maksud daripada perkataan di mata Allah itu sama, itu di sisi Allah. Di sisi Allah kita semua sama sebagai manusia, baik kayakah dia maupun dia miskin, dia kurus, dia gemuk. Allah Ta'ala tidak melihat pada bentuk, yang namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada hati. Bersih hati, beres perbuatan zahir. Tidak bersih hati, kotor hati, itu tidak beres perbuatan zahir. Buktinya seperti kalau kita bersih hati, selalu senantiasa berhusnudzan kepada orang yang di sekitar. Akan tapi sebaliknya, kalau kita hati tidak bersih, tetangga beli barang baru, kita yang demam. Kebiasaannya begitu. Tetangga beli barang baru, kita yang demam. Karena hati ada kotoran, noda-noda iri dengki di hati kita. Jadi zahir pun demikian. Kalau hati baik, maka zahir kita juga baik, anggota badan yang lain juga baik, dan sebaliknya.
Jadi mari kita masuk kepada sifat Allah yang kelima. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bi nafsi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin wa dhidduhu al-ihtiyaju ila muhalli wal mukhassis. Wa yajibu, dan wajib pada hak Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Ini makna terjemah berdiri dengan sendirinya. Kalau kita memadai dengan menterjemah juga belum selesai pelajaran tauhid kita. Belum selesai. Makna berdiri apa? Kaki di bawah, kepala di atas. Itu kan makna berdiri. Tapi kalau kita memadai pada sifat Allah berdiri dengan sendirinya, itu belum tuntas pelajaran tauhid. Akan tetapi makna yang sesungguhnya apa? Kalau bahasa kita yang pertama, Allah Ta'ala kaya. Maksud kaya di sini yang bagaimana? Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahalin. Makna yang bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya, Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Tidak butuh tempat. Jadi kalau kita ambil dari kata-kata tidak butuh, tidak butuh berarti orang tersebut sudah kaya. Ya, tidak butuh. Saya tidak butuh air karena sudah banyak air di rumah umpama. Berarti sudah kaya dengan air orang tersebut. Kalau pada Allah Ta'ala tidak butuh tempat dulu yang pertama. Yang kedua, wala ila mukhassisin, tidak perlu pencipta. Maksud tidak perlu pencipta begini. Allah Ta'ala ada. Bagaimana ada? Ada Allah Ta'ala tidak didahului oleh zaman tidak ada, karena tak ada yang menciptakan, dan Allah tidak butuh yang menciptakan Allah. Kira-kira paham Pak ya? Allah Ta'ala tidak butuh tempat, baik itu langit, arasy. Jadi bagaimana dengan tafsir daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Bagaimana itu? Jadi kalau kita buka lagi tafsir Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain, di situ tertulis yang bahwasanya ditakwil ayat tersebut maknanya menjadi kekuasaan. Kekuasaan Allah sampai ke arasy. Itu menurut ulama salaf. Kalau ulama salaf itu langsung menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksud daripada ayat ini. Jadi pertanyaannya, lah ulama apakah enggak berdosa mentakwil ayat Al-Quran? Kan gitu. Itu namanya ijtihad. Ulama ini mempunyai ilmu di dalam bidangnya, kemudian beliau berijtihad. Sama seperti halnya dokter spesialis. Dokter spesialis kandungan,
dokter ya, dokter spesialis kandungan. Beliau menangani tentang masalah kandungan karena beliau punya ilmu kandungan yang membahas tentang kandungan. Adapun datang dokter gigi menangani pasien yang masalah kandungan, itu kan salah. Kalau bukan pada ahlinya, maka jangan diserahkan suatu pekerjaan tersebut. Kalau ulama ini kan ahlinya, jadi silahkan berijtihad sesuai dengan ilmu. Jadi ada bantahan lagi, kan ulama manusia juga. Di dalam kitab fikih Sabilul Muhtadin karangan penulisnya Syekh Irsyad Al-Banjari, orang Banjar. Di dalam kitab tersebut mengatakan yang bahwasanya kalau ilmu yang diijtihad oleh ulama di hari akhirat benar ijtihad beliau, ulama ini mendapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat 1 pahala. Kenapa dapat pahala 2-2? Karena yang pertama beliau dapat 2 ijtihad, menggunakan dan mengamalkan ilmu. Dapat 2 pahala. Yang kedua, tatkala di hari akhirat ijtihad beliau itu salah, maka beliau dapat 1 pahala. Kenapa? Karena memang pada bidangnya beliau berkecimpung, bukan pada bidang yang lain. Makanya timbul nanti ulama fiqih, ulama tasawuf, ulama kalam, ulama tauhid. Seperti ulama tasawuf kita yang kita anut pedoman ya, yakni Abu Hamid Al-Ghazali yang sering kita sebut dengan Imam Al-Ghazali. Beliau sebenarnya pakar fikih. Beliau pakar fikih. Jadi ketika beliau salat, jadi beliau menulis 1 kitab pas ketika tentang membahas haid pada orang perempuan. Azan sudah dikumandangkan, beliau berwudu lalu salat, dan salatnya pun berjamaah, diikuti oleh adik beliau. Tiba-tiba di dalam salat adik beliau memfarak salat tersebut. Adik beliau ini ketajaman mata batin lebih tajam daripada Imam Al-Ghazali, karena ilmu tasawuf, adab, akhlaknya sudah jauh lebih tinggi. Jadi diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, hijabnya terbuka, dalam artian rahasia-rahasia beliau mungkin tahu. Akhirnya beliau mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, mengatakan yang bahwasanya aku telah memfarak, memisahkan diri dari jamaah yang engkau pimpin, wahai abang. Kemudian Imam Al-Ghazali mengadu kepada sang bunda, wahai bunda, berani-beraninya si adikku ini memfarak salat ketika salat berjamaah. Jadi sang bunda pun langsung memanggil adiknya, kenapa engkau farak abangmu ketika salat berjamaah? Jawab sang adik, mak, bahasa kita, abang berhaid. Abang berhaid. Loh kok berhaid? Dia kan laki-laki, Imam Al-Ghazali. Jadi dijelaskanlah, ditafsir lagi oleh adik beliau.
Jadi saya merasakan ketika di dalam sholat abang tidak khusyuk, sibuk memikirkan apa yang ditulisnya tadi. Kebetulan tentang masalah haid. Jadi mendengar perkara itu, Imam Al-Ghazali sedikit tercengang dan terkagum kepada adiknya sendiri. Lalu ditanya kepada adiknya, di mana kamu belajar ilmu sehingga kamu tahu isi hati orang lain? Lalu adiknya menjawab, datanglah ke sebuah pasar. Di pasar itu ada penjahit sepatu. Saya belajarnya di situ sama beliau. Akhirnya datanglah Imam Al-Ghazali dan belajar. Sampai di situ ditanya ke penjahit sepatu tadi, apakah engkau yang telah mengajari adikku ilmu kesufian, ilmu akhlak dan adab? Iya, jawab. Jadi terimalah saya sebagai muridmu. Akhirnya dijawab oleh penjahit sepatu, boleh. Yang namun pelajaran pertama apa? Pelajaran pertama, kamu bersihkan kotoran itu, kotoran unta, pakai sorban itu, pakai sorban di kepalamu. Kalau bahasa kita pakai kufiah ini, pakai peci. Disuruh bersihkan kotoran sapi, kotoran unta, pakai peci. Jadi Imam Al-Ghazali lah, kok itu pelajaran pertama? Aneh ini, aneh. Saya udah siap-siap, baju rapi, sorban agak gede, kok malah dengan sorban disuruh angkat kotoran ini. Akhirnya mau mengangkat kotoran dan disuruh hal-hal lagi yang aneh-aneh oleh gurunya tadi. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ikhlas hati di dalam Imam Al-Ghazali sudah muncul, ridha beliau. Apa yang disuruh oleh guru walaupun itu aneh-aneh, beliau lakukan. Disitulah ketajaman mata batin daripada Imam Al-Ghazali dibukakan oleh Allah, diberi kefahaman yang lebih, sehingga panutan kita kalau ilmu tauhid Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kalau fikih 4 mazhab, dan kalau tasawuf atau adab dan akhlak kita menganut pemahaman Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu pegangan. Kemudian kembali lagi tentang masalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh tempat, tidak butuh kepada Sang Pencipta yang menciptakan Allah. Jadi ketika Allah tidak butuh tempat, tidak butuh pencipta, lalu bagaimana? Ya, sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kaya daripada sesuatu. Dalilnya apa? Firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Ya kan? Wahai manusia, kalian ini orang fakir semua, tidak ada bandingan. Kalaupun kaya bandingan. Manusia ini kaya bandingan, dan perlu kepada tempat, perlu kepada orang yang lain. Contohnya orang kaya perlu duit sebanyak-banyaknya supaya beliau kaya, dan perlu rekan bisnis untuk mengkayakan diri. Itu usaha. Jadi perlu. Kalau makhluk ini perlu, kalau Allah tak perlu. Kemudian lawan daripada
sifat qiyamuhu binafsihi ini artinya ihtiyaju ila mahal wal mukhassis, membutuhkan tempat dan membutuhkan sang pencipta. Jadi pada hakikatnya apapun ceritanya, manusia makhluk itu butuh kepada yang lain. Terutama dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang memang tidak butuh kepada Allah. Walaupun di bibirnya itu mengatakan tidak butuh, tapi semua yang dilakukan itu dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Semua ada kudrah dan iradah Allah. Makanya ketika kita kaya, kita bersyukur kepada Allah, berdoa juga kepada Allah supaya kita jangan lupa kepada Allah ketika kaya. Giliran miskin baru ke masjid, tapi bagus dibanding tak ke masjid, udah miskin tak ke masjid, tak salat lagi. Bagus bandingannya ke mana? Daripada enggak ke masjid. Tapi kalau kita kaya, ke masjid, zikir banyak-banyak, ingat Allah, itu lebih bagus lagi. Karena tanggung jawab Allah titipkan harta ke kita, itu kemana kita bawa? Karena di dalam satu kaidah para alim ulama dikatakan yang bahwasanya al-ilmu yahrusuka, al-malu tahrusuhu. Kalau ilmu itu yang menjaga engkau, kalau harta engkau yang menjaganya. Sedikit harta, sedikit pertanggungjawaban. Banyak harta, banyak pertanggungjawaban. Kalau kita gunakan harta kita ke jalan yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlepas kita ketika ditanya dari mana hendak ke mana. Harta dari mana kamu dapat, mau kamu bawa ke mana? Jadi jawaban kita ke jalan yang engkau ridai wahai Allah. Selesai masalah. Jadi hadirin jamaah majlis subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil akli, dalil secara akal. Wad dalilu ala dzalika annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhal. Dalilnya apa? Seandainya Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, itu sungguh zat Allah ini bukan zat, sifat. Maksud sifat bagaimana? Sifat ini berdiri pada zat dia. Umpama putih, putih itu sifat putih, zatnya ya yang menempel pada putih tersebut. Jadi kalau umpamanya peci kita hitam, itu sifat hitam yang ada pada peci. Zatnya kita tak tahu, karena yang memberi warna itu semua sifat. Pada hakikatnya itu semua sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala butuh kepada tempat, sungguh bukan zat, itu sifat namanya. Karena lazim atau wajib setiap sifat itu bergantung, berada pada zat. Umpama baiknya seseorang ataupun buruknya akhlak seseorang.
Baik itu berdiri sifat baik kan pada zat orang tersebut. Kalau tak ada orang, di mana mau berdiri sifat baik? Zatnya tak ada. Nah, makanya lazim, wajib sifat itu berdiri pada zat. Walau ihtaja ila mukhassis lakana hadithan wa kaunuhu hadithan muhal. Seandainya Allah Ta'ala berhajat atau memerlukan kepada pencipta, sungguh Allah Ta'ala ini berubah-ubah. Bagaimana maksud berubah-ubah? Dulu tak ada, waktu sudah diciptakan sudah ada. Kalau itu undang-undangnya pada makhluk, pada alam, pada kita manusia. Dulu kita tak ada. Dengan izin Allah kita dilahirkan. Dulu kita kecil, dengan izin Allah kita besar. Dulu kita muda, sekarang kita sudah tua. Semua tak terlepas dari kudrah dan iradah Allah. Kita butuh sang pencipta. Sedangkan Allah sendiri itu tidak perlu sang pencipta. Seandainya Allah Ta'ala perlu kepada sang pencipta, berarti dulunya tak ada Allah. Dicipta dulu baru ada. Ini seandainya. Yang namun itu mustahil pada Allah. Mustahil mala yutasawwaru fil aqli wujuduh. Sesuatu yang tidak terfikir oleh akal kita akan adanya sesuatu tersebut, seperti adanya bersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk, sama dengan makhluk. Yang mustahil-mustahil, yang lawan-lawannya memerlukan tempat dan pencipta, itu mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa sifati wa fil af'al. Dan wajib pada hak Allah Ta'ala sifat yang wajib pada Allah Ta'ala itu wahdaniyah, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Wahdaniyah kalau kita terjemahkan apa? Besar. Solo bukan Solo itu Pak ya, bukan Solo tempat di Jawa Tengah. Solo sendiri. Wahdaniyah itu esa. Bagaimana yang dimaksud dengan esa pada zat, pada sifat, pada perbuatan? Wa ma'nal wahdaniyah fi dzati annaha laysat murakabatan min ajza'i muta'addidah. Jadi makna wahdaniyah pada zat ini, Allah Ta'ala zat Allah Ta'ala bukan tersusun daripada anggota-anggota. Pemahamannya bagaimana? Pada manusia yang tersusun dengan anggota. Manusia tersusun ada tulang, ada kulit, ada darah, ada jantung, ada macam-macam, ada tangan. Tapi pada Allah tidak tersusun sedemikian. Bagaimana juga wallahu a'lam jawabannya. Karena ini perihal keimanan, kita paham, yakini, udah. Yang dijelaskan, paham, yakini, sudah. Tak perlu berangan-angan hal-hal yang tidak terbatas pada akal. Sedangkan fikiran kita itu terbatas. Jadi wajib kita yakini yang bahwasanya Allah Ta'ala esa pada zat itu tidak tersusun dari beberapa bahan atau beberapa anggota.
Kemudian kulit lagi. Kulit ada tersusun daripada apa nanti? Kuku. Tersusun bahannya apa? Bahannya apa? Allah Ta'ala tak berbahan, zat Allah Ta'ala. Yang tak boleh kita bayangkan. Yakini saja, alhamdulillah, itulah sudah selamat tauhid kita. Karena tak mungkin kita membayangkan zat yang tak ada batas dengan fikiran yang masih terbatas. Adapun wahdaniyah pada sifat, wa ma'na al-wahdaniyati fi sifati annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa aktsaru min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadha wa laisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Jadi wahdaniyah pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, tidak ada dua sifat pada Allah. Umpamanya seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrah, iya. Tak ada kudrah lain pada Allah. Berarti Allah ada dua sifat kudrah? Bukan. Jadi sifat kudrah pada Allah satu. Sifat iradah pada Allah satu. Jadi dari wujud, qidam, baqa sampai mutakallim itu kan semua sifat Allah. Iya. Mana juga satu, itu 20. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya sifat qidam pada Allah itu satu, tak ada qidam lain. Sifat baqa pada Allah itu satu, tak ada baqa lain. Dan sampai mutakallimun, mungkin nanti sampai kepada kalam. Ada kalam munazzal, ada kalam hakikat. Kalam hakikat hanya Allah yang tahu. Kalam munazzal yang sering kita baca, Al-Quran, itu sudah diturunkan. Jadi pada dasarnya kalau kita pelajari bab kalam, nanti sampai laisa biharfin wala sautin, bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Namun Al-Quran, nah itulah yang namanya kalam munazzal, yang sudah diturunkan. Berhuruf juga kalau kita baca bersuara. Kalau bulat-bulat bahasa kita, kalau mentah-mentah kalam hakiki diturunkan, itu tak bisa. Bagaimana kita baca? Bukan huruf, bukan suara. Tak bisa kita pelajari, tak bisa jadi pedoman kita. Nah, maka sesungguhnya kalam munazzal ini, itulah ada huruf dan ada suara ketika membaca. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kita punya waktu 3 menit lagi, Pak. Kira-kira apa yang masih mengganjal di pikiran? Monggo boleh ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apalagi yang ada hadis bahwa Allah itu di aras. Pikirannya, kadang mungkin aku kaji kita sebelumnya yang lalu, awalnya itu di aras, tapi bukan seperti yang manusia yang mungkin duduk singgah sana ya. Tapi pemahaman mereka seperti itu. Sehingga mungkin yang kita yang ini kalau mau sama, jadi akhirnya jadi Allah itu jadi bukan mukhalafatul hawadis, iya. Bagaimana kita mungkin ini ya, di sini kita bermuamalah sama mungkin ada teman-teman, teman kerja, kadang-kadang kan kita menjaga juga nih, dan sampai pemahaman itu menjadi pihak yang lain, sedangkan yang lain tidak tahu. Bagaimana caranya biar memberi pengetahuan
Terima kasih Bapak telah menanyakan hal tentang mahal tempat. Sedikit penjelasan di dalam ayat lain di dalam Al-Quran juga kan ada. Tsummastawa ilas sama, kan nggak di aras lagi kok, udah di sama, di langit ini. Pertanyaannya, permasalahannya, di dalam surat Taha ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, ada di surah Al-Baqarah ada tsummastawa ilas sama. Kalau dengan akal pikiran kita itu kan sudah bertentangan sebenarnya. Ayat bertentangan, ya kan? Ayat bertentangan. Jadi jalur kita supaya lurus pemahaman kita di dalam tafsir juga, itu termasuk ayat mutasyabihat. Tsummastawa ila sama. Di situ didefinisikan istawa itu bagaimana artinya. Istawa itu diartikan sebagai tetap dan tegak. Tetap dan tegak. Kemudian ada lafal setelahnya. Walakin hadza mustahilun fi haqqillah ta'ala. Artinya apa? Tetapi hal yang tentang definisi daripada istawa ini mustahil pada Allah. Itu berlakunya pada makhluk. Jadi makna istawa di situ yang sebenarnya yaitu ditakwilkan. Ditakwilkan. Apa ditakwilkan? Kekuasaan Allah itu sampai ke langit dan sampai menembus arasy. Ditakwilkan oleh para ulama khalaf. Karena kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran kalau kita bukan ahli. Kita cuma pembaca Al-Quran. Kita cuma pembaca Al-Quran. Kemudian ada ayat lain, fa inni qarib, sungguhnya aku ini kan dekat. Kalau Allah Ta'ala di arah sana dekat apa tidak? Ini saya kasih bayangan dulu di dalam tafsir juga. Di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit. Lapisan langit pertama itu ketebalannya 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit pertama dan langit kedua 500 tahun perjalanan juga. Kira-kira dekat apa jauh dulu? Jauh. Sedangkan Allah Ta'ala sudah berfirman fa inni qarib juga. Jadi kan membingungkan kalau kita menerka-nerka dengan isi pikiran kita, tidak. Maka kita ikuti jalur yang ahlinya apa. Karena susah Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala telah menentang umat-umat terdahulu untuk membuat persis seperti Al-Quran yang sudah ada. Tak ada satupun seperti bahasanya. Itu di dalam Al-Quran sebenarnya ilmu yang kita pelajari sungguh banyak sekali. Bukan hanya ilmu tajwid, nahwu saraf masuk, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu mantiq, ilmu ma'ni, sudah banyak di situ. Ilmu bayan kalau bahasa kita ini majaz. Majaz. Seperti halnya ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata sirat, sirat itu kalau terjemahnya jalan. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu namanya majaz. Diambil kata-kata sirat jalan ini ditunjukkan untuk agama.
dipinjam kata-kata jalan, karena diibaratkan agama ini seperti melintasi jalan, jalan menuju surga, jalan menuju ke neraka, yang mau ke neraka. Jadi disitulah kita bisa memahami bahwasanya dengan tanpa ilmu majaz atau ilmu bayan kita tidak tahu maksud itu apa. Tunjukilah ke jalan yang lurus. Ini jalan Pak di depan ini. Lurus, masuk ke dalam, lurus. Apakah itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ihdinas siratal mustaqim? Tidak. Maka demikianlah penjelasan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk menggali isi Al-Quran. Lebih kurang demikian Pak. Jadi untuk membentengi diri kita supaya maksudnya tidak sampai menerka-nerka Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di sini dan di sana, anggap aja Allah Ta'ala ini maha kaya, tidak butuh tempat dan tidak butuh yang lainnya. Itu kesimpulan. Dan ini kan ada dalilnya, dibantah kita Pak. Dalam tafsir, kalau memang dibantah dengan ayat lain seolah-olah serupa, laisa kamitslihi syai'un, itu jadi senjata. Undang-undang kalau ditafsirkan apabila bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, ini tetap didahulukan ayat laisa kamitslihi syai'un ini. Itu undang-undangnya. Tak perlu detail. Yakini, imani, insyaallah selamat. Ada lagi Pak, mungkin waktunya udah lewat. Jadi mari sama-sama kita berdoa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Amin ya rabbal alamin. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون